Nasabat Abu Maryam Zir bin Hubeish ini, Al-Asadi Al-Kufi ini adalah ulama yang termasuk umurnya panjang, Pak. Beliau berumur 120 tahun. 120 tahun, sangat panjang. Dan umur beliau berkah. Panjangnya umur beliau itu berkah dengan keilmuan yang beliau ajarkan. Ya. Dan berumur 120 tahun itu, Pak, nggak seperti kita sekarang. Umur 60 tahun udah pikun, ya Pak ya. Udah pikun. Beliau nggak sampai berumur sebegitu tuanya, Pak. Beliau masih bisa mengajar, masih bisa mengingat semua ilmu yang telah beliau pelajarin. Masya Allah. Beliau wafat di tahun 81 Hijriah. Ya, sebagai menyatakan ada tahun 82, ada sebagai menyatakan tahun 83. Tapi riwayat yang kuat menyatakan beliau meninggal di tahun 81 Hijriah. Jadi umur beliau panjang 120 tahun. Dan beliau termasuk ulama yang sangat semangat mencari ilmu, Pak. Beliau berkelana mencari untuk bersama para sahabat. Beliau pernah belajar kepada Ubay bin Ka'ab. Beliau pernah belajar kepada sahabat Utsman. Beliau pernah belajar kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Umar, ya Umar bin Khattab, dan banyak ulama lagi. Dan banyak dari kalangan para sahabat tempat beliau belajar, karena beliau suka keliling berkelana mencari ilmu, kemana-mana belajar untuk mencari ilmu. Nah, hadis ini adalah hadis yang menceritakan tentang pertanyaan beliau kepada sahabat yang mulia, yaitu sahabat beliau berkata, ataitu Safwana ibni Asalin radhiyallahu anhu. Aku mendatangi sahabat yang mulia, sahabat Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Sahabat Safwan bin Asal ini sahabat yang mulia, Pak. Beliau tidak kurang mengikuti 12 pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnul Jauzi, sahabat Safwan bin Asal ini meriwayatkan 21 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk kalangan sahabat yang mulia. Dan beliau pun berasal dari Kufah. Makanya nanti namanya di kitab-kitab ulama itu disebutkan Safwan bin Asal Al-Kufi. Ya, Al-Kufi dari Kufah juga, beliau berasal dari Kufah, yaitu negeri di Irak tadi. Kata sahabat Zir bin Hubeish radhiyallahu anhu, beliau berkata, as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffaini. Aku, kata beliau, ingin bertanya kepada sahabat Safwan bin Asal tentang perkara menghapus di atas kedua khuf. Khuf itu sepatu, Pak. Sepatu dari kulit yang menutupi mata kaki. Itu sepatu tinggi segini, panjang segini, Pak. Ya. Kalau kita sekarang sepatu apa namanya ini, Pak? Sepatu apa, Pak? Sepatu boot gitu, Pak ya. Sepatu boot itu, Pak. Cuman sepatu boot itu kan berat. Ini enggak, ini ringan, Pak. Kalau Bapak penggemar film kungfu, macam film-film kungfu itulah, Pak. Sepatu film kungfu itu, Pak, yang dia panjang menutupin mata kaki. Itu khuf namanya. Terbuat dari kulit dan dia ringan. Ini dipakainya awet, dipakainya ringan, enak, nggak berat makanya. Nah, sahabat Zir bin Hubeish tadi ini bertanya kepada sahabat Safwan bin Asal tentang perkara ini, Pak, perkara khuf ini, yaitu memakai sepatu dari kulit tadi yang menutupi mata kaki tadi. Dia bertanya tentang hal yang seperti itu. Beliau berkata, qala ma jaa bika ya Zir. Apa yang menyebabkan engkau datang, wahai Zir, ya Zir bin Hubeish? Apa yang menyebabkan engkau datang ke sini? Menemuiku. Apa yang menyebabkan engkau datang untuk menemuiku? Coba lihat, Pak, apa jawaban Zir bin Hubeish ini, Pak. Beliau menjawab, fakultu, maka aku pun menjawab apa yang ditanyakan oleh Safwan bin Asal tadi. Beliau menjawab, ibtighaul ilmi. Aku datang dalam rangka mencari ilmu. Lihat, Pak. Aku datang dalam rangka untuk menuntut ilmu. Jadi bukan untuk urusan yang lain. Bukan untuk urusan dunia, tapi dalam rangka
bertanya tentang masalah ilmu. Ini Pak. Kata Rasulullah SAW, Pak, syifa'ul ayyi as-su'al. Obatnya ketidaktahuan itu, obatnya kebodohan itu bertanya. Bertanya. Ya. Dan bukan aib, Pak. La hayata fid din, tidak ada istilah malu dalam masalah agama. Perihal yang tidak kita tahu, ya kita tanyakan. Kepada siapa? Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu tentang hal perkara yang kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu. Ini jadi bertanya. Ya, kalau kita tidak tahu bertanya. Oh malu, oh nggak ada istilah malu dalam masalah agama, Pak. Saya sudah tua bertanya kepada orang yang masih muda. Nggak ada urusan seperti itu. Pokoknya dalam masalah agama, perkara yang tidak kita tahu, perkara yang kita tidak mengerti, kita harus bertanya. Ya, dalam rangka mencari ilmu, cari ilmu. Pak, kita sebagai orang Islam, kita punya kitab suci, Pak. Kitab suci kita itu Al-Quran, ya Pak ya. Kitab suci kita itu Al-Quran. Dan kitab suci kita itu, Pak, tidak bisa diterjemahkan pakai bahasa lain selain bahasa Al-Quran, selain dengan bahasa Arab kita membacanya. Ya. Kalau Yasin seperti baca Yasin, Pak, Yasin panjang. Tapi kalau terus pakai bahasa Indonesia, ya a si in gitu jadi bacanya kan, Pak ya. Iya, karena terusnya y a si i n gitu. Ya a si in gitu bacanya. Tapi kalau kita tahu baca Yasin. Nah, ya paling penting itu baca Quran, Pak. Udah, jangan malu belajar membaca Quran, Pak, kalau belum tahu. Bertanya belajar, jangan malu, Pak. Kenapa, Pak? Kemarin ada orang dari Jakarta nelpon saya, Pak. Katanya minta ruqyah. Saya nggak bisa ke Jakarta, kalau mau ke sini. Ke sini. Katanya iya ada saudaranya di sini. Saya bilang, sebetulnya ruqyah yang paling baik itu adalah ruqyah mandiri, ruqyah diri sendiri. Bagaimana caranya, Pak Ustadz? Ya gampang caranya. Ya, dawamkan saja zikir pagi dan petang itu. Ya, zikir pagi dan petang itu didawamkan. Dan perbanyak membaca Al-Quran, karena ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah kata Allah, dengan membaca Al-Quran itu hati akan menjadi tenang. Jadi kegelisahan hati itu salah satunya adalah karena kurangnya berzikir. Dan zikir yang paling afdol itu adalah membaca Al-Quran. Oh, raiso baca Quran, Pak, gimana? Gak bisa baca Quran. Ada lagi bapak nelpon saya, katanya, Pak Ustadz, istri saya masuk rumah kok gelisah, panas rasanya. Gimana, Pak Ustadz? Saya bilang, baca Quran, Pak. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah, fa inna syaitana yafiru minal baiti tuqra'u fi suratul Baqarah. Karena syaitan itu akan lari dari satu rumah kalau di rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah, yang menyebabkan rumah kita itu gersang, panas, membuat kita itu tidak betah, selalu terjadi percekcokan, keributan di dalamnya. Salah satunya mungkin bersarangnya syaitan di rumah kita. Maka harus kita usir. Bagaimana caranya? Banyak-banyak membaca surah Al-Baqarah. Ya, banyak-banyak membaca surah Al-Baqarah. Nah, itu untuk ini Ustaz, menghilangkan ketakutannya itu gimana? Banyak baca Quran, Pak, berzikir. Sama nggak bisa juga baca Quran. Istri nggak bisa baca Quran, katanya. Aduh, sayang, Pak. Ya, baca Quran, luar biasa, Pak. Di Al-Quran itu ya, kalau kita baca kita akan temukan ketenangan. Di Al-Quran itu kalau kita baca kita akan temukan obat. Di Al-Quran itu kalau kita baca kita akan temukan petunjuk. Wah, semua lengkap di Al-Quran, Pak. Ada obat di situ, ada ketenangan di situ, ada petunjuk di situ. Jadi siapa yang berjauhan dari Al-Quran, maka ia menjauhkan petunjuk, menjauhkan obat, menjauhkan ketenangan batin yang sesungguhnya. Saya banyak berjumpa dengan orang kaya, Pak. Saya banyak bertemu dengan orang-orang pintar, Pak, dari masalah perkara urusan dunia. Tapi hati mereka resah, gelisah, nggak pernah tenang. Kenapa? Satu pasti, Pak. Satu jawabannya itu, Pak. Kurangnya membaca Quran, kurangnya berzikir. Ya, karena nggak mungkin hati yang banyak dipenuhi dengan zikir, lisan yang selalu bersenandung ayat-ayat Allah, tak mungkin hati dan jiwa ini menjadi resah. Ya, makanya banyak baca Quran. Jadi belajar, Pak. Kalau memang belum tahu, belajar. Jangan malu bertanya. Ya, jangan malu bertanya. Ya, mumpung nyawa masih di kandung badan ini, ya Pak ya. Ya, mumpung nyawa masih ada di kandung badan. Lihat, ini
ulama kita Zir bin Hubaysh ini Pak, ulama ahli qiraat, tapi tetap bertanya tentang satu perkara yang mungkin menurut persepsi kita, menurut anggapan kita ini masalah yang remeh-temeh ini. Ya, masalah yang remeh-temeh ini. Tapi enggak Pak. Beliau bertanya tentang perkara yang kita anggap perkara yang biasa, tapi beliau bertanya dengan hal yang demikian itu, ya. Coba lihat Pak, apa jawaban sahabat Sofyan bin Asal ini Pak dalam rangka menyemangatin ya Zir bin Hubaysh ini Pak. Apa kata beliau Pak? Beliau menjawab, faqala, beliau menjawab, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi riddan bima yatlubu. Wahai sahabat Zir bin Hubaysh, ketahuilah sesungguhnya para malaikat itu akan meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu, ridwan, karena mereka ridha dengan apa yang mereka tuntut ini, dengan apa yang mereka cari ini. Lihat Pak, jadi para malaikat yang berterbangan Pak, malaikat itu punya sayap ya. Sayap malaikat itu beda-beda Pak. Sayapnya malaikat Jibril itu 600. Yang satu sayap saja dibentangkan tertutup seluruh dunia ini Pak ya. Malaikat yang berterbangan itu Pak, mereka berterbangan ke sana kemari karena mereka punya sayap ya Pak ya. Mereka akan letakkan sayapnya ini Pak. Mereka berhenti dari terbang tadi, mereka letakkan sayapnya menaungin para penuntut ilmu. Kenapa? Karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Lihat Pak, ini keutamaan menuntut ilmu hari ini nih Pak, hari ini ya. Para malaikat ini berhenti berterbangan, mereka meletakkan sayapnya menaungin kita karena ridho dengan apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Makanya sudahlah Pak, ngantuk apapun kalau ada pas pelajaran masalah ilmu agama hadir Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, nggak apa-apa. Ngantuknya kita dapat apa ngantuk itu Pak? Coba apa sabda Rasul Pak tentang masalah orang yang belajar itu Pak? Majtama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazzala 'alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul satu kaum di satu masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mereka bacakan ayat-ayat Allah di dalamnya dan mereka saling mengajari antara satu dengan yang lain, kecuali kata Rasulullah, Allah akan turunkan ketenangan di hati-hati mereka. Ya Pak. Wa hafathumul malaika, dan para malaikat waktu itu ya, meletakkan sayapnya menaungin kita karena ridha dengan apa yang kita lakukan. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kita akan diliputin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Pak, wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan sanjung sebut kita di hadapan makhluknya yang mulia di atas langit sana ya, terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Lihat Pak. Jadi hari ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kita Pak di hadapan makhluk yang mulia di atas langit sana. Menyebut-nyebut, menyanjung kita. Masya Allah ya Pak ya. Jadi luar biasa nuntut ilmu itu Pak ya. Makanya balasannya nuntut ilmu itu nggak tanggung-tanggung Pak. Apa balasannya Pak? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surga. Karena dari mana kita tahu jalan menuju surga itu Pak? Dari mana kita tahu perkara yang Allah ridhoin, perkara yang Allah benci, perkara yang Allah perintahkan, perkara yang Allah larang? Dari mana kita tahu Pak? Kalau tidak belajar, ya Pak ya. Kalau tidak dengan ilmu, ya dengan ilmu. Dengan ilmulah kita tahu mana yang Allah haramkan, mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah cintai, mana yang Allah benci. Dengan ilmu Pak, dengan ilmu. Dengan ilmu. Makanya orang yang menjauhkan dirinya dari ilmu, maka mereka sesungguhnya ya, sedang menjauhkan diri mereka dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Pak ya. Dari sahabat Sofwan bin Asal memuji ya Zir bin Hubaysh ini atas apa yang ia lakukan, menempuh perjalanan jauh-jauh hanya untuk bertanya tentang masalah yang bagi kita mungkin perkara yang remeh-temeh ini ya, perkara yang biasa saja ini. Fakultu, maka Zir bin Hubaysh tadi pun bertanya lagi, dia berkata lagi, kata beliau Pak, innahu qad hakka fis sadri
Al-mashu 'alal khuffaini ba'dal ghaiti wal bauli. Wahai sahabat Safwan bin Asal, sesungguhnya hatiku kok merasa ragu gitu Pak. Ragu. Hatiku ini sangsi gitu Pak. Ya, hatiku merasa ragu ya, tentang perkara menghusap dua khuf, ya, menghusap dua khuf setelah selesai buang air besar dan buang air kecil. Ya, setelah selesai buang air besar dan buang air kecil. Maksudnya begini Pak. Sahabat Zir bin Hubeish tadi kan beliau pakai khuf tadi. Khuf tadi apa tadi Pak? Sepatu dari kulit yang menutupin mata kaki, sepatu yang panjang, itu sepatu boot lah sekarang ya Pak ya. Beliau selesai dari buang hajat, buang air besar ya Pak, buang air besar dan buang air kecil. Beliau pakai khuf, beliau bersangsi, apakah khuf ini harus aku buka? Ya, artinya aku berwudu dengan langsung ke kakiku, atau biarkan saja aku pakai. Artinya aku basuhkan saja air wudu tadi di atas permukaan, di atas sepatu khuf tadi. Nah ini ragu beliau Pak, ragu. Lihat Pak, perkara yang ragu begini saya langsung bertanya Pak, langsung bertanya, langsung mencari ahli ilmu, ya, langsung mencari ahli ilmu. Kita begitu banyak perkara yang meragukan kita, tapi kita tenang-tenang aja ya Pak ya, tenang-tenang aja. Ini lalu kata Zir bin Hubeish tadi, wa kunta imran min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau adalah salah seorang sahabat dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau kan sahabatnya Rasulullah, pasti engkau tahu tentang perkara ini gitu loh Pak. Pasti engkau tahu tentang perkara yang meragukan, yang menggoncangkan, yang membuat hatiku ini resah, ya, yang membuat hatiku ini gelisah. Yang kau pasti tahu karena engkau sahabatnya Rasulullah SAW. Karena sahabat Safwan bin Asal tadi Pak, sebagian yang kita katakan tadi, beliau tidak kurang 12 pertempuran mengikuti Rasulullah SAW. Yang namanya berjihad, bertempur ini kan pasti safar ini Pak ya, pasti kan lama, berhari-hari, ya, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, namanya perang, kan sampai kalah musuhnya ya Pak ya. 12 pertempuran dia ikut bersama Rasulullah. Pasti perkara yang seperti ini pasti engkau pernah mendengar atau pernah melihat apa yang Rasulullah SAW lakukan atau apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Jadi bertanyalah.